Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam serial kajian. Insyaallah taala pada pagi ini kita akan membahas tentang mau'idhah, ya, nasihat dan cambuk hati dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr ibnul As. Amr ibnul As adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas. Beliau hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal tahun 8 Hijriyah bersama Khalid ibnul Walid dan penunggu Ka'bah Utsman bin Talha. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan kehadiran mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat cerdas, terutama dalam masalah strategi perang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat mereka sebagai panglima perang. Beliau juga termasuk pemberani dan seorang yang sangat cerdas, pintar, dan juga seorang penyair. Di antara cambuk hati dan nasihat beliau, di antaranya adalah perkataan beliau, la amallu thawbi ma wasi'ani, wala amallu zaujati ma ahsanat isyrati, wala amallu dabati ma hamalatni, innal malala min sayyi'il ahlaqi. Saya tidak bosan dari pakaianku selagi masih cukup untukku. Saya tidak bosan dari istriku selama dia berbuat baik padaku. Saya tidak bosan dari kendaraanku selama bisa dipakai transportasi untukku. Sesungguhnya kebosanan itu adalah dari akhlak yang buruk. Nasihat ini adalah nasihat yang sangat indah dari sahabat Amr ibn al-As, yang jika kita praktekkan, maka ini adalah salah satu kunci dari kunci kebahagiaan dalam hidup. Karena kalau kita tidak mempraktekkan, maka kita akan mendapatkan kesumpekan. Ya, kita akan mendapatkan kesumpekan, di mana kita dikit-dikit akan merasa bosan. Ya. Dan ini yang paling banyak terjadi pada zaman kita sekarang. Banyak orang, pakaian dikit-dikit bosan, ganti. Ya, mobil sebentar lagi ada merek muncul baru lagi, akan ganti. Khawatirnya begitu pula dengan istri, karena cekcok dikit, tidak ada kesepakatan sedikit, ada yang kurang sempurna dari istrinya, akhirnya kemudian ganti juga. Ya. Dan ini tentu tidak diinginkan. Kesempurnaan tidak ada kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidaklah seorang mukmin mencela istrinya. Kalau dia mencela salah satu perangainya, maka dia akan mencela dari dia akan ridho dari perang. Taib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf sebelumnya tadi ada udzur mendesak. Kembali kepada salah satu nasihat, untaian nasihat dan cambuk hati sahabat Amr bin al-As, yang mengajarkan kepada kita salah satu kunci kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini, yaitu
hendaknya bagi kita untuk ya tidak terlalu mencari kesempurnaan 100%. Ya, hendaknya bagi kita untuk memaafkan atas kekurangan-kekurangan, menambal kekurangan-kekurangan yang ada, ya, sabar atas kekurangan dan upaya untuk memperbaiki. Ya. Karena kalau kita tidak bersabar, kita ingin kesempurnaan, tidak ada celahnya sedikit pun, maka itu adalah suatu hal yang mustahil. Ya, sebagaimana banyak orang sekarang dalam rumah tangga ingin kesempurnaan 100%. Sehingga ketika dia tidak sabar dalam menghadapi kekurangan istrinya, kekurangan suaminya, yang terjadi adalah perpisahan, perceraian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha al-akhar. Janganlah seorang suami ya membenci istrinya. Karena kalau dia membenci salah satu perangai, dia akan cinta kepada perangai yang lain. Artinya yang diingat jangan cuma salahnya saja. Ya pasti di sana ada kenya saja. Ya. Dan ini sangat penting bagi kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena sekarang banyak orang, mereka gampang bosan. Ya, bosan memiliki HP, bosan memiliki mobil, bosan memiliki rumah, sehingga dikit-dikit ya ganti. Karena manusia tamak sifatnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisa." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Nggak ada selesainya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Tetapi ya yang paling penting adalah kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi untuk sebagai sarana menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kita ini berakhlak yang baik kepada manusia. Makanya beliau mengatakan innal malala min sayyi'il akhlaq. Sesungguhnya kebosanan itu adalah kalau dari akhlak yang buruk. Ya, dari akhlak yang buruk. Kalau sudah masalah akhlak yang buruk, nah inilah yang bikin kita kemudian bosan. Ya. Adapun cuma sekedar masalah pakaian, masalah transportasi, masalah kekurangan ini, kekurangan itu suatu hal yang wajar. Dan ini menunjukkan kepada kita hendaknya bagi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Ya. Selanjutnya, Amr bin al-As mengatakan, salasun la anata fihim. 3 perkara yang tidak ada ya penundaan di dalamnya. Jangan ditunda-tunda, tapi hendaknya bagi kita untuk segera. Al-mubadaratu bil amalis saleh. Hendaknya bagi kita untuk bersegera dalam beramal saleh. Wadafnul mayyit. Ya, demikian juga yang enggak boleh ditunda-tunda adalah menguburkan mayit. Wa tazwijul kuf'i, dan yang ketiga adalah menikahkan ya putri kita, saudari kita dengan orang yang baik, yang sekufu dengannya. Orang Arab sangat mencela sikap tergesa-gesa. Ya. Bahkan mereka menyebutnya dengan ummun nadamat, sumber segala penyesalan, yaitu kalau tergesa-gesa. Ya, dan tergesa-gesa memang sesuatu yang tidak diperkenankan. Itu adalah dari syaitan. Hanya saja sahabat Amr bin al-As ya mengingatkan kepada kita bahwa ada beberapa hal yang hendaknya bagi kita untuk bersegera, tidak boleh tunda-tunda. Yang pertama yaitu amal saleh. Jangan menunda amal saleh. Nanti aja, sehingga malah nggak jadi melakukannya. Khalid bin Mi'dan pernah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu kebaikan untukmu, maka segeralah kamu melakukannya. Karena kamu tidak pernah tahu
kapan lagi pintu tersebut terbuka untukmu. Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal baik, maka jangan tunda-tunda lagi. Kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kedua kalinya. Makanya dalam banyak Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita dengan lafaz-lafaz yang sangat indah. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah, mengingat Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin ardhuha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kalau untuk amal-amal kebajikan jangan tunda-tunda. Karena kalau kita tunda-tunda lagi bisa jadi numpuk sehingga berat bagi kita. Bisa jadi tidak ada kesempatan lagi. Banyak orang misalkan nih nunda-nunda umroh, nunda-nunda haji, nanti aja. Akhirnya malah antri lama. Bisa jadi malah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawanya terlebih dahulu. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kesempatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kesempatan, maka segeralah bagi kita untuk melakukannya. Jangan tunda-tunda lagi. Yang kedua adalah mengubur mayit. Mengubur mayit sebaiknya adalah segera. Jangan berlama-lama. Nunggu saudaranya yang dari luar negeri, yang dari luar kota, bahkan kadang-kadang sampai berhari-hari diawetkan terlebih dahulu, maka ini tidak diperkenankan. Rasulullah SAW mengatakan, asri'u bil janazah, segeralah kalian dengan jenazah kalian, jangan lama-lama. Dalam surat Abasa juga Allah mengatakan ayat 21, summa amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah SWT mewafatkannya, mematikannya, fa'akbarahu. Dan langsung menguburkannya. Itu di situ ada fa. Fa itu litartib ba'da ta'kib. Artinya segera. Langsung. Nggak pakai lama, nggak pakai nunggu lama. Nah ini. Yang ketiga adalah watazwijul kuf'i. Yang nggak boleh ditunda-tunda juga adalah menikahkan putri kita, saudari kita dengan orang yang baik. Artinya kalau sudah ada seorang pemuda yang melamar putri kita misalkan, dan dia baik agamanya, akhlaknya, orang yang saleh, jangan tunda-tunda lagi. Nanti aja, kalau udah lulus nanti aja, kalau sudah ini itu. Akhirnya tidak ada seorang pemuda yang datang kepadanya, sehingga malah menimbulkan fitnah-fitnah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kalian seseorang yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, segerakanlah untuk menikahkan dengannya. Karena kalau tidak, maka yang terjadi adalah fitnah di muka bumi ini. Kacauan, kerusakan, perzinaan, terutama pada zaman kita sekarang ini, di mana pergaulan anak-anak muda, mudi, begitu bebas, tidak ada jarak. Lihat banyak yang boncengan-boncengan, padahal mereka bukan mahram, udah kayak suami istri aja, udah biasa. Naudzubillah min dzalik. Ini sangat mengkhawatirkan. Maka kalau sudah waktunya untuk menikah, jangan tunda-tunda lagi. Termasuk biasanya salah satu adat yang tidak baik juga adalah nunggu kakaknya. Nunggu kakaknya. Kakaknya belum nikah,
Akhirnya adiknya pun ikut gak nikah juga. Karena masih nunggu kakaknya. Ya. Ini tidak diperkenankan. Ini tidak diperkenankan. Siapa sudah yang sudah siap, yang sudah diberi kemudahan jodoh, ya, jangan tunda-tunda lagi. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Baik, selanjutnya kata sahabat Amr bin al-As, "Laisal aqilu alladhi ya'riful khaira minasy syarri, walakinnahu alladhi ya'rifu khairas syarrain. Walaisal wasilu alladhi yasilu man wasalah, walakinnahu alladhi yasilu man qata'ah." Bukanlah orang yang cerdas, yaitu orang yang mengetahui jelek dan buruk. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui mana yang terbaik dari dua pilihan yang buruk. Dan bukanlah orang yang menyambung, adalah orang yang menyambung orang yang nyambung kepada dia. Tetapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menyambung orang yang memutus, ya, tali silaturahmi. Ada dua wasiat, ya, dari ucapan sahabat Amr bin al-As ini. Ada dua pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang pertama yaitu siapa orang yang cerdas. Kata beliau, orang yang cerdas bukan orang yang tahu ini baik, ini buruk. Karena itu masalah yang mudah. Ya. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu mudah. Ya. Banyak orang yang bisa. Daging ayam, daging kambing, daging sapi, ada daging babi, haram. Orang jelas. Banyak orang yang bisa membedakan seperti itu. Tapi beliau mengatakan orang yang cerdas bukan orang yang itu. Kalau itu mah banyak orang yang bisa. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan mana yang terbaik di antara dua pilihan yang buruk. Ketika dia dihadapkan dua pilihan yang buruk, kemudian dia bisa memilih mana yang paling mendingan, yang paling ringan di antara dua pilihan. Ya. Karena agama Islam ini, ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui, dibangun di atas kemaslahatan dan dibangun di atas menghilangkan mafsadat, madarat. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ihi. Agama ini dibangun di atas, ya, mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, dan menghilangkan, ya, kerusakan. Fa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih. Kalau berbenturan dua maslahat, maka yang didahulukan adalah yang paling maslahat. Contoh misalkan yang wajib dengan yang sunnah, maka yang diutamakan adalah yang wajib, karena yang wajib lebih tinggi daripada yang sunnah. Ya, makanya kalau misalkan benturan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, ketika kita sholat sunnah dan sudah diqomati, maka batalkan sholat sunnahnya, ya, untuk melakukan sholat yang wajib. Kenapa? Karena sholat wajib lebih utama. Yang kedua, wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Demikian juga sebaliknya, kalau berbenturan antara dua mafsadat, maka yang didahulukan adalah, ya, madarat yang paling ringan. Ya, contoh misalkan berbenturan antara, ya, yang haram dengan yang makruh, tentu yang dipilih adalah yang makruh. Ya, yang makruh, karena makruh lebih ringan daripada yang haram. Ya, kalau misalkan berbenturan, ya, antara kita diberi pilihan untuk, ya, untuk makan, ya, bangkai babi dengan bangkai ayam misalkan, sama-sama haram. Bangkai ayam haram, bangkai babi atau anjing haram juga. Tapi kita harus memilih
salah satunya, misalkan, maka di sini dipilih yang paling ringan, yaitu bangkai ayam. Kenapa? Karena ini lebih ringan. Ayam kalau seandainya dia tidak bangkai, maka halal. Adapun anjing atau babi, maka di sini double keharamannya. Yang pertama adalah keharaman zatnya, yang kedua bangkai lagi. Dia kalau nggak bangkai saja sudah haram, apalagi kalau bangkai, maka kuadrat di situ. Ya, jadi seperti ini penting sekali, yaitu mana yang paling ringan di antara dua pilihan yang paling yang buruk. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah hadis tentang kisah kencingnya orang Arab Badui yang pernah datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia kencing, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, biarkan dia sampai selesai kencingnya. Setelah selesai kencingnya, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyiram. Ya, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan terlebih dahulu orang Arab Badui tersebut untuk kencing sampai selesai, baru kemudian disiram. Kemudian setelah itu dinasehati bahwa masjid adalah tempat untuk ibadah kepada Allah SWT, tempat sholat, tempat baca Quran, maka tidak layak untuk dikencingi. Ya, Nabi tidak mengingkari orang Arab Badui tersebut langsung. Kenapa demikian? Karena kalau langsung diingkari saat dia kencing, akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Pertama, akan menyakitkan dia. Yang kedua, akan tambah parah area kencingnya, lebih melebar, lebih meluas. Ya, mungkin malah bisa kena ke celananya, bajunya, dan sebagainya. Jadi inilah kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari wasiat ini beliau juga adalah faedah penting adalah bahwa hakikat silaturahmi itu bukan kita membalas budi. Ya, kerabat kita berkunjung kepada kita, kita pun. Beliau mengingatkan kepada kita, bukan itu hakikat silaturahmi. Hakikat silaturahmi adalah kita menyambung yang mutusin hubungan dengan kita. Itu yang paling penting. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang berbuat buruk kepada kita. Ya, kalau banyak orang kan enggak. Kebanyakan orang itu menyambung kepada orang yang menyambung dia. Oh, si fulan kalau hari raya ke rumah kita, akhirnya kita balas budi. Ketika ada kerabat kita yang udah lama nggak pernah ke kita, akhirnya kita pun ngapain juga kita ke sana? Dia aja nggak pernah datang ke sini walaupun hari raya, ngapain juga kita ke sana? Nah ini, ya, ini adalah pemikiran yang keliru yang diingatkan oleh sahabat Amr bin al-As, dan itu pada hakikatnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, laisal wasilu bil mukafi, innamal wasilu man wasala man qata'ahu. Ya, kata Nabi SAW, bukanlah orang yang menyambung itu adalah orang yang mukafi, membalas budi. Tetapi orang yang menyambung itu adalah orang yang menyambung orang-orang yang memutuskan hubungan dengannya. Baik. Kemudian juga di antara wasiat sahabat Amr ibn al-As, anaknya, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, yang insyaallah ta'ala nanti akan kita bahas pada pertemuan setelah ini, ya. Jadi beliau memiliki seorang anak yang cerdas juga, yang banyak meriwayatkan hadis, namanya Abdullah.
Ya, Abdullah, sehingga dikenal dengan Abdullah bin Amr ibnul As. Ini salah satu 4 di antara al-abadilah, ya, di kalangan para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibnul As, dan Abdullah bin Zubair. Nah, insyaallah ta'ala nanti wasiat-wasiat beliau akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Amr bin Al-As ini pernah berwasiat kepada putranya, yaitu Abdullah tadi, yang diceritakan dalam sejarah, jarak antara ayah dan anaknya ini hanya 11 tahun. Hanya 11 tahun. Artinya Amr bin Al-As nikahnya nikah muda. Nikahnya nikah muda. Ya, mungkin bisa jadi nikahnya umur 9 atau umur 10 tahun. Ya. Makanya jarak antara anak sama bapak cuma 11 tahun. Artinya nggak terlalu jauh. Ya, nggak terlalu jauh. Karena nikah dini itu udah biasa ya, zaman dahulu apalagi, ya, bukan suatu hal yang tercela selama orang tersebut sudah memiliki kemampuan. Ya, dia memiliki kemampuan secara ilmu, secara finansial, maka nggak ada masalah. Ya, justru nikah dini itu bagus karena bisa menjaga kehormatan, ya, seorang muslim. Tapi kalau misalkan dia belum mampu, belum ngerti, ya, sebaiknya dan kemampuan. Beliau pernah mengatakan, ya bunayya, ihfad anni ma usika bihi. Wahai putraku, panggil agar memperhatikan. Ihfad anni ma usika, perhatikan apa yang aku wasiatkan kepadamu. Ya, di sini sebagai orang tua menasehati. Ini juga faedah penting bagi kita sebagai orang tua. Kewajiban kita adalah mendidik, menasehati, membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya, kita menelantarkan anak-anak mereka. Mungkin ngasih makan, mungkin ngasih minum, mungkin ngasih HP dan sepeda motor. Tapi jarang yang menasehati dan membimbing, ya, anak-anak mereka. Padahal ini tugas paling penting dari orang tua kepada anak. Ya, seorang anak, ya, betul dia butuh kepada nafkah, tapi ya mereka lebih butuh kepada sentuhan kasih sayang, nasihat dan bimbingan dari orang tuanya. Ya. Kemudian di antara faedah juga hendaknya bagi orang tua ketika akan menasihati, ya, bagaimana memanggil dengan kata-kata yang indah. Ya bunayya, ini kalimat yang bagus, kalimat yang lembut. Wahai ananda, kalau bahasa kita ya, lembut. Karena kalau kita menasihatin anak dengan bahasa yang lembut, akan mudah untuk diterima. Tapi kalau menasihatinya dengan kata-kata yang kasar, anak bandel misalkan, akan susah untuk diterima oleh anak. Ya, demikian juga hendaknya bagi orang tua ketika akan menasihati, membikin kalimat-kalimat yang bisa diperhatikan oleh anaknya. Wahai anakku, ya, ingat baik-baik apa yang aku pesankan kepadamu. Nah, begitu. Seperti yang dikatakan oleh sahabat Amr ibn Al-As. Beliau mengatakan, imamun adilun khairun min matorin wabil. Imam yang adil, imam yang baik, itu lebih baik daripada kucuran hujan yang deras. Wa imamun dhalumun ghasyum khairun min fitnatin tadum. Adapun imam yang rusak, pemimpin yang zalim, ya, curang, itu masih lebih mendingan daripada fitnah, ya, yang terus menerus. Beliau di sini, ya, sahabat Abdullah bin Amr al-As, dan beliau seorang sahabat yang menjumpai masa-masa fitnah, ya, masa-masa fitnah di akhir-akhir Utsman bin Affan, demikian juga akhir-akhir khilafah Ali bin Abi Thalib,
di mana banyak para pemberontak-pemberontak yang memberontak kepada Utsman, yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Maka beliau mengingatkan, imam yang adil itu lebih baik daripada hujan. Hujan itu banyak faedahnya, memberikan kesuburan, keberkahan, rizki bagi manusia. Tapi imam yang adil lebih utama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan sab'atun yudhillumu fi dhillih. 7 golongan yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya al-imamul adil, imam yang adil. Karena manfaatnya sangat besar. Imam yang adil. Imam yang zalim sekalipun itu jauh lebih baik daripada kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah, tragedi-tragedi berdarah yang menghilangkan nyawa. Makanya para ulama sepakat wajibnya ada pemimpin dan wajibnya kita taat kepada pemimpin walaupun pemimpin tersebut zalim. Kenapa demikian? Karena memberontak justru kerusakannya lebih besar. Sejarah mencatat tidak ada pemberontakan kecuali mendatangkan madarat yang lebih besar. Maka ini mengingatkan kepada kita terutama di zaman-zaman fitnah seperti ini agar kita berpegang teguh dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat para ulama, agar kita mendengar dan taat kepada para pemimpin, tidak memberontak mereka. Betul kita menasihati para pemimpin tapi dengan cara yang baik. Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dari wasiat dan cambuk hati dari sahabat Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Semoga yang sedikit ini manfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.